Oke, selamat malam, jumpa lagi dengan akun saya. Nah, ini barusan jadi board buat M40, M10, M20, M30. Jadi ini barusan jadi, injektornya cuma ada 2 output, jadi semi sequential. Terus pengapiannya cuma ada 1 karena dia distributor ya. Nah, sekarang saya akan bikin video singkat cara isi software dan cara nanti input di Tuner Studio. Nah, ini ada controller biasa ya, Arduino Mega. Anggap aja ini masih kosong ya, ini masih kosong dan ini nanti akan diisi software. Oke, sekarang kita pasang dulu. Udah kepasang ya, ini kita tancapkan ke laptop. Oke, kalau sudah kalau untuk BMW itu nggak bisa, teman-teman nggak bisa download dari video loader ya, karena nanti di codingnya di Arduino Arduino IDE itu ada yang dirubah. Jadi nanti teman-teman harus compile secara manual. Teman-teman harus download dulu codingnya manual. Biasanya dapatnya sih zip, lalu diekstrak. Isinya seperti ini. Ini angka belakangnya ini tahun dan bulan. Jadi saya pakai yang 2021 bulan 08. Nah, terus buka yang foldernya Speeduino. Terus teman-teman cari ke bawah yang Speeduino ini ya. Klik 2 kali. Silahkan ditunggu. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, seperti ini. Nah, kalau untuk yang BMW teman-teman klik sebelah sini, lalu cari yang namanya Global SH. Nah, ini klik. Nanti di sini akan muncul injektor dan ignition output ya. Nah, jadi ini kalau untuk yang boardnya ini Arduino ini AFR 2560, ini tadi harusnya isinya cuma 5 sama 4. Nah, teman-teman rubah injektor channelnya 6 karena kan nanti untuk 6 silinder, kemudian indeksnya 3 karena nanti wasted spark. Nah, terus kalau sudah gini teman-teman cari di tools, kemudian pilih boardnya di sini. Nah, ini tadi karena saya udah pakai, jadi teman-teman pilih Arduino Mega 2560. Terus portnya teman-teman juga pilih port. Mana port ini ya, bentar, agak portnya di sini ini. Nah, pilih portnya nanti. Kalau di sini port 5 nanti dicentang. Kalau udah ini get board info. Kalau nanti nggak muncul kayak gini berarti kontrolernya belum kedeteksi. Kita close. Kalau tadi sudah dirubah langsung klik upload aja. Nah, ini kan karena sudah saya isi, jadi nanti teman-teman tinggal nunggu. Nanti di bawah sini akan ada tulisan uploading ya. Terus nanti kalau udah selesai ada tulisannya done uploading. Jadi kita skip yang ini. Terus kita masuk ke aplikasi Tuner Studio. Lalu kita create new project. Terserah mau dikasih nama mobilnya, terserah. Ini saya kasih nama BMW M40 ya, karena nanti mesinnya M40. Terus firmware-nya detect, klik detect.
Nanti kalau hasil instalannya benar, nanti firmware-nya akan kedetek di sini. Nah ini ya, di port 5 Speeduino 2021 bulan 8, klik accept, kemudian next. Nah untuk yang ini Fahrenheit-nya nanti dirubah ke Celsius, lalu next lagi. Nanti dia otomatis akan tes spot ya. Nah ini kalau sudah sukses, nanti ketika dia di next akan muncul seperti ini. Tapi kalau tadi gagal, dia nggak akan bisa. Nah lalu klik finish. Bentar. Oh nggak bisa nih, namanya sama kayaknya. Kita rubah dulu namanya, karena sebelumnya tadi udah pernah bikin. Nah, di close lagi, kita bikin lagi aja. BMW M40 PNP gitu ya, tag, save lagi, next, kita ganti Celsius, next lagi, next, finish. Bismillah, mudah-mudahan bisa ya. Nah bisa. Nah, nanti kontrolnya akan kedetek di sini. Nah nih, nah kedetek ya. Nah kalau sudah seperti ini, seperti yang kemarin sudah saya bikinkan, teman-teman pilih di sini dulu engine konstanta. Nah ini ya, ini nanti silindernya berapa? Silindernya nanti ada, kalau M40 itu 4. Kita klik di sini 4. Oh sorry, ini nggak bisa karena yang ini harus dikecilin dulu. Ini nggak boleh segini, harusnya coba 2. Nah ini, terus injektornya juga 4 ya. Speed per cycle bolehlah diisi 2. Ini tadi 4. Nah bautnya jangan lupa dipilih. Bautnya itu nanti BMW PNP. Bentar, sebelah mana? Nah ini ya, BMW PNP bautnya. Terus injektor layoutnya, karena kita nanti mau pakai CKP aja, kita pilih ya boleh semi atau sequential juga boleh, atau paired, sorry. Kalau sequential harus dengan sensor CMP atau TD atas. Kita pilih paired biar nanti berpasangan injektornya ya. Terus kita klik ben. Kalau yang angka ini nanti diabaikan aja, ini isinya cuma gini kok, isinya nanti cuma ini, nanti di 1800 lah. Oke, kita isi aja, ini buat kalkulasi aja sih. Nggak bisa ya. Nah nggak bisa kan, kita klik yang 6 atau sorry 8 gitu aja. Kita klik 8, kita klik manual aja. Kalau sudah kita burn ya, kita burn. Nanti kalau muncul tulisan seperti ini, teman-teman harus cabut dulu kabel USB-nya. Nah, nanti dia akan jadi offline, lalu tancapkan lagi. Tancapkan lagi, nanti dia akan online otomatis. Copy dulu. Nah, sudah online lagi. Terus kita teruskan triggernya. Trigger setup. Nah ini trigger setupnya, patternnya missing tooth, lalu crank speed, dan missing toothnya 2 60. Ini trigger angle-nya ini saya tidak tahu secara pasti, tapi kemarin saya tanya di Pasi itu kalau nggak salah 140 kalau untuk M40
ya, 140. Nah ini kan harusnya nyarinya pakai timing lag, nanti di lock yang ininya spark setting. Nah ini di fix lock timingnya, ini di on. Kalau mau nyari pakai timing lag ya nanti ini di on dulu, di burn, terus nanti teman-teman cari waktu starter, nanti pakai timing lag pas nggak tandanya ketika di pulinya itu pas waktu di TDC, nggak waktu nyala timing lagnya. Kalau nanti nggak nyala ini nanti digeser satu-satu gini. Nah nanti sambil di starter lagi sampai pas di TDC. Nah nanti kalau udah pas ini di burn, terus yang ini tadi jangan lupa dimatikan spark setting, yang fix lock timingnya ini jangan lupa dimatikan lagi, di off. Nah di off kan gini, terus ini yang lainnya diabaikan aja. Nah ini kalau mau ditiru ini boleh gambarnya seperti ini. Terus ini ya, ini juga boleh kalau mau ditiru. Terus engine protection, oh ini limiternya jangan tinggi-tinggi lah, kita bikin 7000 aja. 7000 kita bikin buat ini, lalu kita burn. Nah seperti yang saya bilang ya, kalau nanti muncul kayak gini, muncul ini kayak gini, harus dilepas lalu dipasang lagi. Pasang lagi. Nah sudah, terus kita lanjutkan. Masih di tuning, kita isikan tabel BBM nya VE. Nah ini nanti biar mudah karena kan kita nggak pakai barometer ya, ini nanti dibikin fix aja. Kalau nggak dibikin gini nanti nyetingnya susah. Nah fix, terus nanti angkanya ini dimulai dari yang terkecil dulu. Coba ini nanti saya akan kira-kira tahunnya ini udah pas apa enggak, itu nanti kalau waktu starter atau kalau sudah nyala idle gitu ya. Angka di sini itu di bawah 4, angka ini 4 milisecond. Kalau 4 atau ke atas itu nanti berarti angkanya terlalu besar. Nanti cara ngecilinnya tinggal ini di blok aja, nanti dikurangi ini panah ini satu-satu. Nah ini pertama kan saya setting kecil dulu, nanti tahunnya ini sudah pas, nanti pakai simulator bisa. Burn ya. Terus spark table ini ada timing pengajuan pengapian, ini sih nggak apa-apa ya. Ini pop and banknya saya matikan dulu. Pop and banknya saya matikan, udah. Terus spark settingnya ini karena ini kan distributor ya, nyetingnya di sini. Loadnya by map, kemudian spark output modenya rotary. Sorry, bentar. Spark ya, ini rotary ini ya. Jadi kalau rotary ini dia distributor. Jadi dia modelnya, kalau yang distributor itu output modenya nanti begini, pakainya rotary. Kalau wasted spark itu kan 4 coil tapi nyalanya 22. Kalau single channel ini 1. Kalau wasted cop itu 2 coil untuk 4 silinder. Kalau sequential coilnya 4, nyalanya sendiri-sendiri. Nah kalau yang rotary ini setahu saya ini yang distributor ya, distributor. Terus ini coba, ini kan ada tanda tanyanya nih, tanda tanya, coba klik dulu. Nah ini ignition output are on the channel, have the number of cylinder, example for cylinder output on ignition 1 and ignition 2.
Terus kalau yang mana tadi, note that your board need to have same number of ignition output as cylinder to be, ya kan. Nah, jadi di sini ada single channel ignition pulse are output on ignition 1. Nah ini terus kalau tar mana nih rotarinya kok nggak ada ya. Wasted cop kayaknya sih bener rotari sih. Coba yang single channel all ignition pulse semua pulsa pengapian output on ignition 1. Oh ya, ini single channel ini. Single channel ini berarti kita coba aja sih, nggak apa-apalah. Nanti kalau nggak nyala ya tinggal dirubah. Oke, ininya sudah bener, going low, udah bener. Ya, udah bener. Udah kita burn. Terus untuk timing pengapian ini kira-kira teman-teman aja ya. Biasanya sih di idle-nya tuh di bawah 10 lah, paling ya 7. Idle itu nanti di sini ya teman-teman, di antara RPM 900 dan mapload-nya itu antara 40 atau di sini nih. Di sini nih nanti biasanya idle-nya juga. Nah, di sini Nah, di sini nanti ini antara idle-nya tuh biasanya nanti kotak atau ovalnya ini nanti gerak-gerak dia di sini biasanya di antara RPM 900. Tinggal nanti teman-teman settingnya di mana. Nah, sementara untuk ngisinya ini seperti itu. Kita akan cek dengan simulator. Nanti nyala apinya gimana, ya kan? Nyala apinya gimana? Nanti kita cek. Coba yang ini sih nggak usah di aneh-aneh dulu lah. Ini juga idle controlnya sorry, ini M40 tuh kalau nggak salah cuma 2. Kita benar aja lah, nanti kita sesuaikan dengan apa namanya fisiknya, karena kan ini saya cuma coba-coba karena kebetulan dapat botnya. Yang lainnya nih ini abaikan dulu, ini cuma untuk koreksi. Nah, harusnya kalau sudah kayak gini nanti di simulator dia bisa nyala ya. Akan saya coba dengan simulator, harusnya nanti mau nyala ini si lampu-lampunya ini, lampu injektor dan lampu ignitionnya mau nyala. Coba akan saya pasang simulator. Nah, ini sudah saya rangkai simulatornya. Lalu karena kita ada dipakai semi, yang kita pasang cuma CKP-nya di ujung controller. Kita nyalakan powernya. Terus kita tempelkan 12 voltnya ke input ECU-nya. Nah, nyala ya. Bisa teman-teman lihatnya ini dua lampunya nyala. Ignitionnya nyala. Nah, di situ RPM-nya naik 455. Ini kalau nanti diputar RPM-nya dia juga naik lagi. Nih. Nah, naik kan? Dia naik. Ya, dia naik RPM-nya kan. Nah, karena injektornya ini lampunya pakai standby 12 volt, jadi harus 12 voltnya harus nyala ya, gini. Sorry, bentar, 12 voltnya harus nyala. Ulangi dulu. Wait. CKP-nya masuk.
Nah ini ya, masuk lagi ya, RPM nya 1300. Ini injektor udah mau nyala dua-duanya ya, untuk 4 silinder, dan apinya juga sudah mau nih nyalanya seperti itu. Ini cuma satu, ini nanti kalau dikasih coil nyala ini nanti si si coilnya nanti nyala. Nah ini RPM nya naik, nah naik ya. Nah ini harus disuplai dulu 12 volt gini. Nah ini injektornya mau, apinya mau, jadi ini nanti kalau dipasang insya Allah ini bisa nyala ya. Ya nih ya, cuma kepakai satu. Nah ini nanti kalau mau pakai individual coil bisa. Ini nanti key-nya berapa ini nanti harus dipasang semua 4. Kalau 4 ya 4, kalau 6 ya 6 kalau untuk M20. Nah jadi caranya seperti itu. Nah ini nanti kalau udah kayak gini dipasang ke mobil, tinggal penyesuaian aja. Nah ini angkanya 0,7 ya, ini harusnya nggak segini nih. Nah ini kurang tinggi, angkanya kurang tinggi. Coba kita tinggikan lagi di engine konstantanya. Di sini tadi kita bikin berapa ya, 20 lah, 20 coba ya, 20 ini angkanya jadi berapa, 1,8 ya. Coba kita lepas dulu, lepas. Nah udah naik ya, 2,2. Ini nanti kalau sekiranya nanti terlalu boros, nanti dirubahnya dari VE bisa tuh 1,2. nanti dirubahnya dari VE tabelnya bisa. Ini 1,2. Coba kita naikkan VE nya, VE tabelnya kita naikkan. Coba kita blok aja, kita bikin ya 80 lah, kita bikin 80 idle-nya. Coba kita burn, kita lihat full switch-nya. Kita bunkan dulu 12 voltnya. Mana ini? Nah 1,5 ya. Ini nanti terserah, tinggal modifikasinya VE sama angka yang di engine konstanta tadi. Jadi yang penting multiple-nya ini dibikin fix ya, nanti biar settingnya gampang dulu. Nah jadi kira-kira begitu. Nih sudah nyala nih, insya Allah ignitionnya nyala, terus injektornya juga udah nyala 2 ya. Jadi insya Allah ini nanti bisa dipakai lah, bisa dipakai, bisa nyala. Kalau sudah seperti ini yakin bisa nyala, soalnya simulator itu kan sama aja dengan CKP CMP ya. Jadi sebelum dipasang ke mobil pastikan dulu dicek pakai simulator, biar nanti kalau di sini sudah ada outputnya, kemungkinan ketika dipasang dan dipasang di trigger wheelnya juga ada outputnya, jadi bisa nyala. Nah sekian video singkatnya, kita sambung lagi di video berikutnya.